Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BMN TV Official, ketemu kembali bersama saya Ahmad Faizin di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inti. Dan kesempatan ini kami dari BMN TV Official jalan-jalan di Kabupaten Grobogan dan bertempat di desa wisata, yaitu tepatnya di Dukuh Widuri, Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dan di sini ada suasana yang luar biasa istimewa, yaitu air terjun Widuri. Mungkin nanti teman-teman bisa jalan-jalan santai-santai di tempat wisata ini di daerah air terjun Widuri di Desa Kemadoh Batur. Baik teman-teman semuanya, untuk pada kesempatan ini kita akan jagung-jagung bareng dengan luar biasa tamu kita, yaitu Mbah Darmo. Mbah Darmo ini adalah ketua dari PPDI Kabupaten Grobogan atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum Mbah Darmo. Waalaikumsalam Mas. Pripun kabare Mbah Darmo? Alhamdulillah sehat Mbah nggih. Sehat. Semangat aktivitas. Terima kasih Mbah Darmo, dan alhamdulillah kita nanti akan membahas tentang masalah perangkat desa di Kabupaten Grobogan ini. Baik Mbah Darmo, mungkin teman-teman masih belum kenal dengan Mbah Darmo, tapi saya yakin dari teman-teman di Kabupaten Grobogan ini tidak asing, kan gitu Mbah. Nama lengkapnya Mbah Darmo itu siapa Mbah? Untuk saya sendiri, untuk nama lengkapnya Sundarmo. Mbah Sundarmo. Sundarmo. Iya. Ya usah pakai Mbah biar kelihatan muda. Wis tua Mas. Lah usia berapa toh Mbah kok sudah tua? Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah 55 tahun. 55 tahun. 55 tahun auranya masih 40-an Mbah. Aduh. Masih kencang Cucunya gitu. Sudah gede-gede masih Mas. Kuat. Rambutnya sudah memutih semuanya, sampai jenggot, sampai kumis sudah memutih semuanya. Rumahnya di mana Mbah? Tempat tinggalnya Mbah? Untuk saya di Desa Ngenusuran, Kecamatan Purwodadi Mas. Di kotanya termasuk Mas. Di kota Purwodadinya. Ya Mbah Darmo, ini kesehariannya selain menjadi perangkat desa itu punya sampingan apa Mbah? Aduh, sampingan saya kalau di rumah nganu Mas, ya sama cucunya, karena di musim pandemi kayak gini atau di musim kemarau kayak gini kan orang desa kan tidak punya kerjaan toh Mas. Oh gitu ya. Ngomong cucu. Cucunya berapa Mbah? Alhamdulillah baru 2. Baru 2, cowok cewek? Cewek. Oke Mbah. Gini Mbah, jenengan itu kan apa ya, hobinya unik, traveling, jalan-jalan pakai moge. Wah gitu. Ini kan jarang-jarang pakai moge. Sebetulnya motivasi jalan-jalan itu seperti apa Mbak kok sampai seneng jalan-jalan? Karena gini Mas, seneng jalan-jalan saya itu karena di Kabupaten Grobogan itu sangat luas sekali. Untuk tingkat Jawa Tengah kan nomor 2 luasnya Mas. Iya. 19 kecamatan, tapi wilayahnya sangat luas. Ya. Kalau skup desa dengan kelurahan itu ada 280. Saya punya semboyan, di mana ada desa, di situ ada teman saya. Mayoritas kan kita harus sering anjang sana, makanya saya senang hobi naik motor itu. Kepengen di desa sana, kepengen desa sana, kan gitu Mas. Nambah pas seduluran. Iya Mbak. betul. Nambah keluarga ketemu di jalan gitu Mbak ya. Betul. Iya luar biasa semangatnya. Gini Mbak, kita masuk membahas tentang masalah perangkat desa PPDI Kabupaten Grobogan. Nah ceritanya seperti apa Mbak? Kok sampai Mbah Darmo ini menjadi ketua PPDI gitu loh Mbak? Nah ini berarti saya harus cerita dari awal Mas, kalau mengatakan PPDI ini Mas. Pada waktu dulu sebelum ada paguyuban PPDI yang skopnya nasional ini kan, saya sudah membuat paguyuban Perkasa Mas. Perkasa? Apa Ya, itu Mbah Perkasa? Persatuan Perangkat Desa. Persatuan Perangkat Desa. Ya. Setelah teman-teman mungkin banyak yang bermain di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu banyak pemasukan. Saya kan punya grup WA Mas perangkat ini. Sekarang enak Mas, jadi perangkat itu punya aplikasi WA, bisa ketemu teman-teman di sana-sana,
tidak kayak tahun-tahun yang dulu sebelum ada aplikasi WA itu. Waduh. Sekarang enak, ada aplikasi WA, kita jalan ajang sana punya nomornya teman, bisa saling berkenalan. Akhirnya saya menjadi ketua PPD itu banyaknya grup yang ada di HP saya ini, teman-teman minta, "Mbah, kita pertemuan, Mbah." Oke, pertemuan sempat yang ngomong-ngomong itu di kabupaten sana sudah ada PPD. Nak saya bikin, saya mau, tapi jangan saya. Aku wis tuwa. Tur aku wis pernah kelakoni gitu. Di Perkasa tadi. Iya. Perkasa itu skopnya nasional atau sebatas skopnya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten saja. Tujuan saya kan hanya untuk unik di Kabupaten Grobogan ini unik, Mas. Untuk kepala desanya ada paguyuban sendiri, namanya Demang Manunggal. Ada ISEK, sekretaris desa. Kaur Kadus jadi satu. Kebetulan Kaur Kadus di Kabupaten Grobogan itu kurang lebih ada 3.000, Mas. Kaur Kadusnya ada 3.000. 3.000-an. Kita wadahi satu wadah namanya Perkasa pada waktu dulu, Mas. Karena saya sudah keliling anjang sana dari desa ke desa, banyak yang kenal saya. Sepakat ini teman-teman saya suruh bikin paguyuban lagi untuk menjadi PPD yang skopnya nasional, Mas. Iya, betul. Saya juga setuju. Tapi saya harus punya teman-teman untuk wakil saya yang di Perdapel. Kebetulan di Kabupaten Grobogan ada 5 dapel, Mas. Berarti saya punya wakil 5. Iya. Untuk mengurangi aktivitas saya karena saya menyadari, Mas, udah usia lah. Iya, betul. Ya, begitulah. Ya, di samping itu memang luas Kabupaten Grobogan ini luar biasa. Perbatasan dari sebelah sebelah utara dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, terus dari barat itu ada Demak, ada Semarang, Boyolali, Sragen. Ungaran paling ujung itu, dan Ungaran, Mas, itu. Sampai Ungaran sana, Bang. Betul. Dan perjalanan tidak cukup 1 jam ke enggak nyampe, Mas, dari ke pusat kota itu enggak. Saya kasihan. Lebih dari 1 jam. Betul. Itu luar biasa. Yang di Kedung Jati yang dekat Ungaran, kalau berjalan pakai motor paling enggak itu ya bisa 2 jam, Mas. Sampai 2 jam. Saya juga kasihan ke pusat kota. Teman-teman kita yang ada di sana itu untuk di kantor Capil umumnya berangkat kan di kantor Capil, Mas. Membikin kakak KTP apa kan masih dicatat. Sebelum ada online kan tetap dicatat. Ya mungkin sekarang ada online, tidak semua desa juga kena internet semua karena keterbatasan stasiunnya mungkin. Iya. Betul. Jadi karena luas dari Kabupaten Grobogan ini bisa jadi itu potensi besar, tapi merupakan satu kendala besar. Juga kendala, Mas. Satu potensi, kendala juga. Dan alhamdulillah ini sudah ada internet kan gitu. Cuman apakah internet ini sudah merambah ke semua wilayah di Kabupaten Grobogan ini atau masih ada kendala, Mbah, untuk jaringan-jaringan internet ini, Mbah? Saya jawab dengan jujur, belum untuk seluruhnya. Contohnya untuk Kecamatan Gabus, Desa Suwatu, teman saya itu bawanya HT, Mas. HT secara aturan dia harus punya call sign. Tapi untuk kerja perangkat desa di sana pakainya HT, tidak Android, tidak bisa, tidak ada jaringan. Karena nggak ada jaringan. Jadi dibutuhkan peran pemerintah untuk dari internet ini bisa secara luas merata di Kabupaten Grobogan, Mbah ya. Nggih. Dan itu ternyata belum dirasakan semuanya. Belum dirasakan semuanya. Terus gini, Mbah. Jadi berbicara tentang masalah perangkat desa juga, Mbah. Perangkat desa itu kan ini ada siltap, ada gaji ke-13. Nah, informasinya seperti apa, Mbah? Untuk siltap jelas atau ada. Untuk gaji ke-13 saya juga dengar di medsos juga banyak yang mengupload itu. Tapi aku belum meyakinkan kalau belum ketemu sama ketua PPDI nasional, Mas. Iya. Masalahnya saya kalau ditanya teman-teman saya yang ada di daerah lain, wah ceritanya meh itu gini, saya kan belum bisa menjawab iya kalau saya belum ketemu langsung. Itu jadi harus saya, check on cross check. Oh iya. Kebenaran beritanya gitu. Iya, betul. Karena khawatir ini nanti terjadi hoax. Nah,
kemudian istilah ibaratnya piye to Mbah jare ana jebul dak ana nah itu Mbah khawatirnya kayak gitu Mbah ya. Betul. Jadi si malakama informasinya harus betul-betul apa namanya mendapatkan informasi langsung yang sesuai gitu. Dan untuk keluhan-keluhan kayak gitu Mbah. Jadi teman-teman di PPDI itu apa namanya ada semacam image dari sebagian dari orang mengatakan bahwa perangkat desa itu lelet, kerjanya lelet, tidak sesuai SOP. Nah itu seperti apa toh Mbah sebetulnya? Nah itu saya juga mendengar Mas, tapi itu kan katanya mereka ya. Tapi kalau jiwa seorang perangkat dikatakan begitu, tidak akan istilahnya itu tidak akan menghiraukan perkataan kayak gitu Mas. Tetap kita kerja. Masalahnya kalau dituruti, yang ngomong itu belum merasakan kok. Betul. Kita seorang perangkat, contohnya seorang kadus, waktunya 24 jam. Apa kita harus maksimal di kantor? Kan tidak mungkin Mas. Iya, kita harus ke lapangan. Tengah malam ada seorang nyuwun sewu, kalau di desa umumnya kan nang udah seneng tonggone gitu. Sampai jadi gropyo itu kan juga tanggung jawab kita Mas. Karena yang paling bawah itu kan kadus. Dan gropyoan tentunya tidak di jam kerja Mbak ya. Betul. Jam 12 malam. Jam 1 malam. Mosok gropyo itu jam 11 awan kan tidak mungkin Mbak ya. Pastinya kan. Nah itu misalkan terjadi grup nanti dulu ini bukan SOP saya, nanti nunggu jam kerja kan tidak mungkin Mbak ya. Tidak mungkin Mas itu Mas. Ada anak bertengkar tukaran misalkan, terus kemudian didatangkan ke kadus, jangan dulu nanti pas waktu jam kerja kan juga tidak mungkin Mbak ya. Iya tidak mungkin. Jadi tanggung jawab sosialnya begitu besar, tanggung jawab lingkungannya begitu besar, bukan sekedar administrator belaka Mbak ya. Nah ya kalau ada masyarakat yang menilai kerjaan lelet ya silahkan, itu kan pandangan Anda. Berhak memandang seorang perangkat lelet atau gimana silahkan. Tapi pada dasarnya kebetulan teman saya di perangkat itu semangatnya tinggi Mas. Walaupun tengah malam didodok, banyak seorang kadus yang cewek-cewek tengah malam didodok, warganya berkelahi, warganya teman-teman, tetap yang menyelesaikan kadus. Kadus adalah satu jabatan yang tangan panjangnya seorang kepala desa. Bagaimana lagi kalau seorang kadus tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dusunnya itu, kita juga istilahnya ya pakai lah dengan kepala desa yang ada di kantor sana. Kita tetap berusaha, kita nego sebaik-baik mungkin, gitu. Iya, karena gini juga apa namanya berbicara itu juga katanya. Nah sekarang itu kan gajinya kan sudah lumayan tinggi kan. Sebetulnya gaji perangkat itu berapa Pak? Setelah ada Undang-Undang 6 tahun 2014, memang itu saya menerima itu tahun 2015 ya. Itu sekitar 2.200.000 sekian Mas. Ya. Nah kadangkala seorang yang tidak tahu prosedurnya, perangkat enak ya bayarannya sakmono ya enak, silahkan dia berbicara begitu. Tapi kita menonton teman saya yang ada di pegunungan, kalau tada hujan itu upahnya sesuai aturan berapa, tanah kering aturannya berapa, kan belum memadai Mas. Betul. Kalau dinilai 2.200.000 sekian, dia menilainya untuk desa yang plus ya memang betul, tapi yang desa yang min. Iya, karena bengkok itu beda-beda. Betul. Karakteristik tanah juga beda-beda. Tingkat kesuburannya beda-beda. Ada bengkok yang pengairannya bagus, memadai, ada yang memang pada hujan, kan gitu Mbak. Dan itu akan menjadikan perbedaan-perbedaan dari apa namanya penghasilan dari perangkat tersendiri Mbak. Dan sebelum itu katanya Mbak, katanya itu apa namanya dari Siltap itu di tahun 2007 atau berapa itu hanya kecil Mbak. Itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Itu bahasanya bukan Siltap Mas kalau 2007. Itu apa itu Mbak? Istilahnya tunjangan kinerja. Oh, tunjangan kinerja. Desa yang tidak mampu. Di Kabupaten Grobogan ada dua kriteria, desa mampu dan desa yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu pada waktu tahun sekitar 2007 itu teman-teman pernah tak tanya, kalau di kurs rupiah dia dapat bayaran itu sekitar 75.000 Mas. Hah? 75.000 dikurskan pada waktu itu 75.000.
Kalau seorang kades pada waktu itu 75.000, wargane duwe gawe to Mas. Terusan dia nyumbang itu 1 bulan, Mbah. Iya, kalau 1 bulan 75.000. Setelah ada undang-undang desa itu ya kita kehidupan berangkat setara lebih meningkat, Mas. Yeah. Terus saya sangat acung jempol dengan berangkat Grobogan, Mas. Walaupun pada waktu itu gajinya hanya serendah itu, dia dicaci maki oleh warganya, tetap dia setia melayani warganya dengan baik. Yeah. Itulah saya senengnya jadi ketua warga. Teman-teman saya sangat mendukung sekali. Ayo kita bangkit, kita jalan lagi. Yeah. Nah, ini kita memasuki masa berat, Mbah, masa pandemi Covid. Masa pandemi Covid ini cukup lumayan berat karena di situ kita dituntut berbagai macam protokol kesehatan. Betul. Dan yang menjadi garda terdepan di masyarakat untuk hal ini adalah perangkat desa. Kira-kira untuk Mbah Darmo selaku ketua PPD ini mempunyai langkah-langkah seperti apa? Alhamdulillah untuk perangkat desa mengatasi pandemi COVID-19 ini ya sudah ada kepenak lah, Mas. Katanya kepenaknya tuh gini, dana yang dari APBN per desa kan dapat, Mas. Yeah. Itu ada alokasinya untuk ke sana. Jadi perangkat itu ya untuk kepenak gitu loh. Kita apa-apa ada anggarannya, walaupun berapa kan ada anggarannya. Betul. Kebetulan untuk warga dikasih pengertian risikonya nak sampai orang nggo masker. Kita sendiri tidak dipasang, Mas. Iya. Kalau kita ngomong nanti kita enggak kedengaran dari teman-teman. Jadi ini kita sementara kita ginikan dulu. Oke. Kalau seorang perangkat yang untuk yang ada di desa itu menyadari kok, yen COVID-19 itu yang kena kamu itu tidak masalah, tapi imbasnya keluarga kamu apa ndak sayang sama anakmu, apa ndak sayang sama istrimu dan saudara-saudaramu. Akhirnya seorang perangkat yang sering berkunjung anjang dana ke warganya, dia juga menyadari, Mas. Alhamdulillah juga saling mengisi. Saya senangnya di situ. Memberikan kesadaran, edukasi, pendidikan kepada masyarakat tentang kesadaran dalam menghadapi pandemi ini, Bang. Betul. Itu luar biasa beratnya juga, Bang. Jadi memang memberikan pendidikan enggak mudah karena ini masa-masa yang belum pernah kita lalui, belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia hal kayak begini. Iya, baru kali inilah. Baru kali ini. Dan itu menjadi tanggung jawab terdepan adalah perangkat desa. Betul. Kan? Kalau pemerintah pusat kan aturan. Nah, pelaksanaannya itu kan di perangkat desa. Betul. Kan gitu, bagaimana menyadarkan masyarakat. Nah, luar biasa. Gini, Mbah. Selaku ketua PPDI, harapan pesan kepada teman-teman perangkat desa se-Kabupaten Grobogan seperti apa? Saya berpesan dengan teman-teman perangkat di Kabupaten Grobogan, kita tetaplah bersatu. Walaupun bagaimanapun kita nikmati, kita harus bersatu. Pekerjaan seberat apapun kalau kita bersatu tetap menjadi akan ringan karena sama-sama menanggung perjalanannya kita sebagai seorang perangkat. Ya, jadi persatuan menjadi kunci utama dari sebuah organisasi. Perjalanan perangkat itu memang berat, tapi kalau bersatu, saling mengisi, saling mengingatkan, saling bergotong royong, insya Allah akan ringan, Mbah, ya. Betul. Dan untuk harapan kepada pemerintah seperti apa, Mbah? Untuk harapan saya terhadap pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya, janganlah dipandang sebelah mata untuk perangkat itu. Perangkat itu adalah ujung tomboknya yang ada di paling ujung tombok dan tombak. Iya. Tombok yang jelas itu. Tombok. Betul. Lebih banyak tomboknya. Betul. Lebih banyak tomboknya. Iya. Jadi demikian teman-teman semuanya, pesan dan harapan Mbah Darmo untuk kawan-kawan semuanya, baik pemirsa secara umum maupun dari perangkat desa, bahwasanya mohon untuk perangkat desa jangan sampai dipandang rendah. Karena apa? Sangat berat sekali. Apa yang dilakukan oleh perangkat desa mempunyai tugas tanggung jawab administrator, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kepada masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi mohon dengan hormat karena ini menjadi ujung tombak dan ujung tombok gitu, bagi. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang perangkat. Maka dari itu Mbah Darmo tadi berpesan,
hargailah, apresiasi apa yang telah kami kerjakan, kan gitu Mbah. Jangan sampai hanya dari satu sudut kita memandang hanya kelemahannya saja, karena perangkat desa itu perjuangannya, pengabdiannya itu beda artinya periodisasinya bukan hanya 5 tahun sekali, tapi dari beberapa periode kepemimpinan di desa gitu Mbah. Dan itu semoga saja kita doakan Mbah Darmo selalu sehat Mbah. Alhamdulillah. Panjang umur Mbah. Siap, tetap mengabdi kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan selalu memberikan kemanfaatan. Oke teman-teman BMN TV Official, demikian tadi sekilas kita jagung-jagung dengan Mbah Darmo, Ketua PPDI Kabupaten Grobogan. Kita nanti akan bertemu di lain kesempatan, dan jangan lupa subscribe, like di channel kami agar channel ini akan semakin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Salam dari saya Ahmad Faizin, sampai ketemu lagi di acara ngobrol perkara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.